So, hari ini ternyata kita harus share UTS ya. Jadi hari ini nggak ada lecture, kita lanjut setelah hari ini, minggu depan. Kita sebenarnya sudah selesai recommendation, patch rank, tinggal graph, community detection, dan lain-lain ya setelah UTS. Kita fokus dulu UTS hari ini. Ah, jadi ini kayak open discussion soalnya, tugasnya gitu ya. Jesse sudah bikin kayak proposal untuk tugasnya. Oke. Nah, nanti kita discuss kira-kira gimana metode penilaiannya ya, supaya kalian tahu how to get A, B, C, how to get D dan E juga harus tahu. Saya rasa nggak ada yang pengen D sama E, nggak ada yang pengen C. Saya harap kalian bisa at least A dan B. Oke? Ah, saya pengen make sure bahwa dalam penelitian tugas akhir ini kalian belajarnya lebih banyak, benefitnya buat kalian, bukan buat saya. Ya. Jadi nanti waktu pembuatan technical report-nya, saran saya kalian pakai uh, tools namanya Overleaf, LaTeX, cari template technical report yang kalian suka. Uh, Case-nya nanti saya kasih ke JC untuk menentukan. Metode penilaiannya kalian akan dapat A kalau code-nya jalan dan technical report-nya bagus ya. Technical report itu selangkah sebelum paper. Ya, kalau paper itu kan pasti ada introduction, abstract, background gitu-gitu ya, method dan result. Jadi kalau saya nilai kalian punya technical report, saya akan lihat ini mendekati paper atau enggak gitu ya. A kalau code-nya jalan dan report-nya bagus. B kalau code-nya jalan, technical report-nya so-so. C kalau code-nya nggak jalan, technical report-nya ada ya. D kalau technical report-nya so-so, code-nya nggak jalan. Ya, kayak gitu-gitulah. Itu grading-nya. Jadi saya harap kalian bisa spend waktu belajar latex dan overleaf, belajar pilih template di overleaf, ya, upload image, gambar, dan equation dan bibliografi, karena itu akan menghemat waktu kalian waktu nulis paper untuk tugas S2. Oke? Mengenai use case atau tasknya, saya serahkan ke JC. Silahkan JC di-share ke teman-teman apa tugasnya, ya, dan make sure kalian pilih tugasnya yang kalian mampu kerjakan dan bisa bikin technical report karena penilaiannya dari code-nya jalan dan technical report-nya bagus. Ya, silakan Jesse. Setelah itu kita open discussion kalau ada kesulitan tentang tugas dari Jesse. Baik, Bapak. Makasih. Ah, izin coba aku share dulu untuk link ininya. Lihat, share screen. Nah, di sini ya udah ada di linknya di file ini sebenarnya data data kuliah kita. Semua yang filenya ada folder UTS UI ya, untuk tahun ini. Eh, nah, di sini ada PowerPoint-nya. Kalau kalian buka di sini ada PPT untuk gimana mekanisme UTS-nya nanti. Nah, yang pertama, UTS-nya nanti kalian bisa cari recommendation dataset dari Kaggle ya. Kalau kalian buka linknya ini udah otomatis kebuka searching untuk dataset tipenya recommendation. Nah, di sini ada banyak nih untuk dataset ngebuat recommendation. Kayak dari dataset Spotify, book recommendation, anime recommendation. Nah, ini kalian coba cari aja, pilih salah satu. eh, tapi jangan sama ya, setiap orang kalian bisa, biar nggak sama kalian bisa coba buka ininya, sheetnya. eh ini bisa diedit kayak ya.
Kalian bisa coba. Ini ada contohnya ya. Ada kalau namanya terus sama bentar, sorry, sama dataset yang kalian pakai. Kalau di sini misalnya pakai IMDb dataset sama linknya ya ke dataset tadi pakai apa. Terus biar nggak sama aja ya. Nah, kalau udah kalian udah punya uh, datasetnya, udah dapat datasetnya, eh, coba kalian bisa ngebuat recommendation pakai metode yang kita pelajarin ya sebelumnya. Kayak collaborative filtering, content based filtering, matrix factorization, atau pakai deep learning. Nah, ini juga banyak ya, kayak collaborative filtering ada uh, item based, ada user based. Nah, tergantung gimana kalian uh, recommendation sistemnya pakai datasetnya atau gimana metodenya deh yang kalian bakal pakai. Nah, kalau kalian udah bisa ngebuat develop recommendation sistemnya, nah kalian coba bikin setidaknya dua ya, dua recommendation system. Mungkin salah satu recommendationnya sistemnya pakai collaborative filtering atau yang satunya lagi pakai matrix factorization. Nah, habis itu bisa di compare performance-nya. Uh, Misalnya dari ininya apa akurasinya mungkin, atau tapi tergantung ini juga ya, tergantung kebutuhannya apa. Mungkin uh, dari segi datasetnya untuk ngasilin recommendation ini udah menurut kalian pas, ya udah. Tapi uh, bagusnya untuk nge-compare-nya bisa pakai kayak akurasi dan macam-macam. Apalagi kalau di learning base itu banyak kalau nggak salah, banyak metode-metode untuk nge-compare atau dapetin performance atau akurasinya ya. Nah, kalau udah implement dua recommended methods, kalian bisa coba tadi ya, bikin documentation-nya atau yang tadi yang pakai eh, sorry, overleaf dan matrix itu. Nah, mungkin kalian bisa bikinlah prosesnya gimana ngebuat uh, recommendation sistemnya, ngebuildingnya mungkin dari awalnya mungkin bisa dari datasetnya apa aja yang dipakai, terus kolom-kolom yang uh, mungkin kalian coba clean datasetnya gimana. Nah, itu kalian bisa coba masukin aja biar kelihatan alurnya ya, dari dataset yang kalian pakai sampai bisa jadi recommendation system ya. Misalnya dari recommendation. Nah, ini kalian bisa coba mungkin ngedrop kolom-kolom yang nggak dipakai, terus meanings dari dataset yang dipakai itu apa sih? Gimana step-step ngebaca datanya dari situ ya. Nah, kalau udah nanti bakal ada pengumpulannya, nanti bakal di-share di grup. Eh, untuk saat ini, untuk deadline-nya 2 minggu ya. Berarti sampai tanggal 11. Nanti bakal di-share untuk link pengumpulannya. Nah, mungkin itu aja sih untuk UTS ya. Mungkin ada yang bingung, boleh Oke, ditanyakan. thank you Jesse. Saya kasih rules di chat room ya. Pertama, oke, kalian akan bisa find code, sampel code di GitHub, tapi udah ada yang kumpulin di recbole.io. Coba Jesse buka recbole. Di sini membantu kalian untuk nyari data, ya, nyari code, cari yang possible kalian kerjain, dan lihat tahunnya, ya. Make sure kalian lihat dulu datasetnya ada, code-nya ada yang bisa direproduce, ya. Atau di Kaggle, atau di mana, ya terserah. Ya, ini cuma salah satu alternatif. Nah, yang kedua,
Untuk dokumentasi, coba Jesse buka Overleaf. Oke, di sini enaknya adalah kalian fokus ke konten kayak teks, equation, image. Kalian nggak pusing dengan biblio, kalian nggak pusing dengan layout, mathematical equation-nya bagus sekali gitu ya. So, waktu kalian new project di sini, kalian bisa cari template technical report, ada dari MIT atau dari mana. Setahu saya UI belum ada. Kalau UI itu adanya template untuk tesis. Oke? So, technical report aja dulu, tapi sudah mirip paper ya. Ada reference-nya, ada introduction, dan lain-lain. Kalian boleh bebas pakai ChatGPT untuk dari bullet point kalian untuk wording out, tapi make sure kalian refresh ya. Jadi nggak enak juga bahasanya ChatGPT sebenarnya untuk ini ya, untuk pure academic artikel. Cuman membantu sekali untuk wording out. Oke? Pakai bahasa Inggris, kasih background, kalau ada mathematical equation, sebaiknya kalian tampilin supaya kalian terbiasa nulis paper. Jadi hasilnya dari UTS ini kamu udah selesai latex, tools latex ya. Waktunya 2 minggu, nanti Jesse akan kasih folder submission dan saya dan Jesse akan menilai kalian A, B, C. Saya harap nggak ada yang dapat D. Ya. Kalian punya kontrol full terhadap nilai. Ya. Kalau semua A, saya juga happy. Ya. Ada yang A plus, A minus, tergantung degree of quality dari kalian punya code akurasi dan juga kalian punya technical report. Oke, tapi kalau hasilnya bagus ya bagus. Jadi make sure kalian pilih datasetnya yang cukup, pilih modelnya yang bagus. Kalau bisa lihat direct boleh original papernya supaya kalian waktu nulis juga gampang. Ada guidance. Oke, so sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan sama saya sama Jesse. Maaf mau tanya apa tadi apa buat datasetnya bisa diambil dari Kaggle atau Rek boleh kan ya Pak ya? Boleh, boleh. Harus public dataset. Nggak mungkin kalian kumpulin dataset ya. Oh, oke oke. Ya. Tapi kalian bebas ini ya, karena rekomendasi mostly datasetnya itu kan kayak apa Netflix, ya kan? Movie Lens Netflix. Tapi kalau kalian dapat misalnya genomic atau healthcare atau ini ya, don't nggak perlu kalian restrict yourself untuk kayak digital content recommendation ya. Tapi misalnya kalian genomic recommendation, case-nya di genomic atau di healthcare, misalnya obat gitu ya, dan datasetnya dan modelnya kalian bisa kalian reproduce, uh, free to do ya. Baik Pak. Iya. Di Oke, uh, ada lagi? di Kaggle kalau nggak salah, kalau kalian buka datasetnya, sebenarnya banyak juga codingan orang-orang yang udah pernah nyoba, tapi bukan semuanya recommendation, tapi nah mungkin kalian bisa jadiin referensi ya. Di sini banyak codingan orang di setiap datasetnya. Nah, mungkin kalau mau tanya lagi boleh. Oke, perlu kalian ketahui bahwa AI, machine learning, tidak ada orang yang build from scratch. Karena ini bukan hal baru, ya. Kecuali kalian punya waktu building model, punya PhD time, ya. Tapi biasanya recommendation system sudah ada paper, ada sampel code, tapi kalian harus make it works. Oke? Artinya kalian harus reproduce recommendation system untuk tema yang kalian pilih. Make sure datasetnya ada, make sure modelnya atau original papernya, atau original sampel code-nya di Kaggle atau di tempat lain, itu bring good accuracy. Oke?
Satu lagi yang bagus, kalau kalian pengen dapat A, make sure kalian pakai Spark. Karena kita lagi belajar big data mining, ya. Jadi make sure di code kalian ada Spark implementation supaya dia lebih cepat jalan di kalian punya Google Colab. Yang sebelumnya ada PySpark ya. Ya, Ah, PySpark. kalian bisa coba aja di Ya, ini pas sudah keinstall biasanya. ya. Di Google Colab bisa. Bisa kan di Google Colab kan pakai PySpark kan? Bisa nggak? Ya, biasanya kalau datanya besar kalian harus pre-proses ya pakai PySpark. Tapi kalau model ya, model misalnya kalian pakai collaborative filtering atau deep learning base atau apa, itu kan arithmetic computation. Belum tentu sukses diparallelize oleh Spark. Biasanya kalau arithmetic dia butuh GPU, ya. Nah, itu kalian perlu jelasin juga tuh, karena kita lagi belajar data mining nih. Ada case yang bisa diparallelize via GPU, which is mostly arithmetic computation. Ada case yang jauh lebih bagus dilakukan dengan parallel computing menggunakan RDD-nya PySpark. Kalau report kalian selevel itu udah pasti A itu. Jadi selengkap 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 lengkapnya ya. Kalian kalau bisa tampilin gimana thought of prosesnya kalian ngebuat uh, recommendation recommendation sistemnya pasti bagus nih Pak, ya. Ya. Ini saya tambahin note saya ya. Nanti Jesse catat nih note-nya bikin di slide, taruh di grup ya. Siapa? Sekalian nama submission-nya ya. Jadi saya bilang di situ you will get A kalau technical excellence-nya ada on parallelism ya. Misalnya kalian tahu kapan saya harus pakai PySpark, kapan saya harus pakai GPU computation untuk algoritma. Oke? Di saat kalian nanti bekerja ya seperti ini real case-nya. Kalian harus nyari dataset atau bikin dataset, collect dataset, build the model. Biasanya orang mereproduksi model bukan bikin dari awal, kecuali kalian lagi tesis S2 atau S3. Rekbole itu jadi kayak reference karena dia ngumpulin banyak recommendation system itu ya. Biasanya ada code-nya juga. Jadi kalian cek-cek aja di situ misalnya ada yang mau bikin context aware recommendation atau collaborative filtering atau deep collaborative filtering atau matrix factorization, banyak code-nya di situ. Bisa coba searching aja di sini banyak banget. Banyak-banyak itu. Di model, coba lihat di model Dataset, ini data oke, model. model. Ya. Coba kamu short by year. Bayarnya. Ada kolom tahun itu di short di atasnya, yang paling Oh, terbaru. Itu wait. yang di setelah Oh, kategori year. oh Ya, iya ya. ya. Nah, Oke, 2003 ada context aware kan? Ada papernya bahkan. Jadi ada yang diffusion recommender. Saya harap topik yang kalian angkat itu yang baru-baru lah. Kalau collaborative filtering biasa itu udah lama, udah di bawah-bawah itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya cukup nggak? Kalau butuh 3 minggu, we'll give you 3 weeks. Karena minggu depan kita lanjut belajar, ya. Oh ya, Pak, selama pengerjaan tugas itu ada kuliah lagi nggak, Pak? Berarti, Pak? Ya, kita tetap ada kuliah. Tapi kalau kalian mau diliburkan dulu minggu depan, saya juga oke. Oke, Pak. Bagusnya gimana? Kalian mau fokus dulu minggu depan? Kalau libur ya artinya minggu depan atau minggu depan tetap masuk untuk open
question, apa kayak Q&A untuk UTS. Bilang aja ya guys kalau apa butuh waktu lebih atau misalnya butuh waktu untuk kerjain, bawa fun aja ngerjainnya, jangan dibawa pusing, jangan pokoknya ya sebisa kalian aja. Nanti kan paling isinya cuma dari ChatGPT, kita udah ada bantuan ya, terus udah ada template-nya, kalian coba eh, gimana nulis ininya, sekalian belajar juga. Pokoknya jangan dibawa susah ya. Soalnya ini kita kita coba biar nggak nyusahin juga. Maaf, Prof. Kak, kalau pengerjaannya untuk 2 minggu atau 3 minggu, sejujurnya belum tahu karena belum dikerjain juga. Kalau untuk minggu depan tetap masuk untuk open question, kayaknya boleh, Pak. Oke, good. Kalau gitu minggu depan kita masuk open question ya. Kalian pilih dulu dataset dan model ya. Iya, jadi minggu depan bisa ditentuin juga butuh waktu 2 minggunya atau 3 minggu gitu, karena udah coba Oke, ngerjain. Bisa. oke. Karena rekapitulasi nilai itu di UAS ya. Oke, thank you, Prof. Oke. Jadi kalian make sure minggu depan semua udah punya dataset topik recommendation-nya ya. Ada yang mungkin genomic, ada yang healthcare, ada yang general, ada yang pakai model terbaru gitu ya. Jadi kalian udah punya itu. Jadi kita open question minggu depan. Open Q&A untuk UTS. Oke, minggu depannya lagi baru kita lanjut topik mengenai community detection, graph neural network, dan lain-lain. Sampai UAS. Gimana? Mau tanya lagi? Nanti linknya bakal di-share di grup juga ya, sama semua spesifikasinya untuk tadi ini ya. Ini juga ada di linknya, udah pernah dikasih juga sebenarnya yang di materi lengkap ya. Kalau tidak salah ada di materi lengkap big data mining. Coba kalian aja coba buka aja, nanti ada untuk UTS-nya. Teman-teman saya tadi ditaruh situ ya supaya clear nanti kriteria penilaiannya. Baik Bapak. Ya, kita pengen make sure open dan transparan dan semua tahu how to get A ya. Jadi kalian dinilai dengan kriteria yang jelas. Tujuannya sebenarnya buat kalian sih, bukan buat saya sama Jesse. Akan lebih confident kalian nulis paper S2 di saat kalian udah bisa overleaf di technical report ya. Jangan sampai nanti bikin papernya pakai Microsoft Word. Wah, itu kelamaan di dokumen. Ini udah banyak banget ya. Bagus banget nih. Bisa langsung pakai aja. Tinggal Ya. template-templatenya. Kalau kalian nggak LaTeX. bisa latex, make sure kalian bisa ChatGPT prompt ya. Kalau misalnya mau bikin image, nggak tahu apa sintaks latex ya, tanya sama ChatGPT, dia lebih tahu lah. Ya, jangan dihafalin, nggak ada gunanya. Misalnya mau bikin table 5 kolom, berapa baris gitu kan? Ya minta sama ChatGPT, minta code latex gitu. Dia lebih jago menghafal. Boleh, kalau ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah paham semua, tim. Oke, kalau gitu, kalau udah clear, kita sudahin sampai di sini pertemuannya, ya. Enjoy UTS-nya, sampai ketemu di Q&A minggu depan. Setelah itu kita lanjut lecture, ya. Nanti minggu depan kita tentuan berdasarkan pilihan model dan dataset kalian berapa lama UTS ini dinilai. Oke?
Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan.